Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 halaman 169 soal nomor 8, 9, dan 10. Soal nomor 1 hingga nomor 7 sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain. Dicek aja ya, Dek. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8, P berkoordinat di 8,3. Q berkoordinat di 4,6 dan O adalah titik asal. A. Tentukan persamaan garis yang melalui P dan memiliki kemiringan sama dengan garis OQ. Yang B. Diketahui bahwa garis di soal 8A melalui K,1. Tentukan nilai K. Oke, kita jawab dulu untuk poin pertanyaan yang A. Di sini diminta menentukan persamaan garis yang melalui titik P. Titik P tadi 8,3 ya koordinatnya, dan memiliki kemiringan sama dengan garis OQ. Berarti kita harus tahu dulu kemiringan garis OQ atau disingkat dengan MOQ ini berapa ya. Cara paling mudah melalui gambar. Kita gambar dulu koordinat titik Q yaitu 4,6 seperti ini. Oke, ini Q 4,6 ya, X-nya 4 ke atas, Y-nya ketemu 6 ya. Ini Q 4,6 dan satu lagi dengan titik O, kan garisnya OQ, berarti Q digabung atau ditarik garis dengan O. O itu titik asal yang di sini ya. Nah, ini kita tarik garis, Kak Sari sudah, jadilah ini garis OQ. Oke, nah untuk menghitung kemiringan garis OQ, kita gunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X ya. Sama dengan delta Y itu apa sih, Kak? Delta X itu apa? Delta Y adalah pergerakan sepanjang sumbu Y. Delta X adalah pergerakan sepanjang sumbu X. Maksudnya, kita bergerak dari titik O ini menuju ke titik Q ya. Dari titik O kalau mau ke Q, kita harus bergerak sepanjang sumbu Y berapa langkah? 1 2 3 4 5 6. Sini kan berhentinya 6 langkah. Tulis di sini sama dengan 6 per. Nah, dari sini belok ke kanan. 1 2 3 4. Nah, berarti delta X-nya 4. Inilah kemiringan garis OQ, 6 per 4. Atau kalau mau disederhanakan boleh sama-sama dibagi 2 ya. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Nah, ini MOQ kita nyatatnya ya. Oke, sudah ketemu kan? MOQ adalah 3 per 2. Nah, tadi yang diminta persamaan garis yang melalui P dan kemiringannya 3 per 2. Karena kemiringannya sama dengan garis OQ. Berarti ya udah kita gunakan rumus ya, Dek ya. Rumusnya seperti ini. Ini dia, rumus untuk menentukan persamaan garis lurus yang diketahui salah satu titik yang dilaluinya dan kemiringannya, kita gunakan rumus yang di sebelah kiri. Oke, atas bawah sama aja. Intinya Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Masukkan datanya ya, seperti ini, kita catat. Gini kan gradiennya, kemiringannya atau M kecilnya 3 per 2 melalui titik P 8,3. Berarti persamaan garisnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini sebagai X1 dan Y1. Ini Y saja, berarti ditulis Y dikurangi Y1 nya adalah angka 3, masukkan. Nah, sama dengan M nya adalah 3 per 2 gitu, dikali X saja dikurangi X1 nya, angka 8. Kita selesaikan, Y dikurangi 3 sama dengan 3 per 2 dikali X adalah 3 per 2X. Terus 3 per 2 dikali negatif 8 adalah negatif 3 kali 8 itu 24. 24 dibagi 2, 12 ya. Saya ulang, 3 dikali negatif 8 kan negatif 24. Dibagi 2 jadinya negatif 12. Kemudian di sebelah kiri ini kita sisakan Y saja, sebelah kanannya tetap 3 per 2X dikurangi 12. Nah, yang kita pindah ini negatif 3 bawa ke sini ya, menjadi positif 3.
Lalu Y sama dengan 3 per 2X, negatif 12 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 9. Ini dia, jadi persamaan yang diminta pada soal 8A adalah Y sama dengan 3 per 2X kurangi 9. Oke ya, selesai. Sekarang untuk yang 8B, diketahui tadi bahwa garis di soal 8A, yaitu garis yang ini, Y sama dengan 3 per 2X kurangi 9, itu melalui K, 1. Yang ditanya tentukan nilai K. Berarti tinggal kita masukkan aja ke persamaannya. Di sini bersambung ya, yang B. Y sama dengan 3 per 2X kurangi 9 itu melalui K, 1. Maka nilai K-nya yang ditanya. Berarti K ini bertindak sebagai X, 1 ini sebagai Y. Ya udah, kita masukkan. Di sini Y sama dengan, karena Y-nya adalah 1, menjadi 1 sama dengan. Terus 3 per 2-nya tetap dikali dengan X-nya. X-nya diganti menjadi huruf K. Gitu, dikurangi 9-nya sih tetap. Terus sama dengan 3 per 2K-nya biarin tetap di sini, satunya biarkan tetap di kiri sama dengan, yang kita pindah adalah negatif 9. Negatif 9 kalau dipindah ke sini menjadi positif 9. Terus, kalau mau menghitungkannya saja, ini kita hitung dulu. 1 ditambah 9 adalah 10. 10 sama dengan 3 per 2K. Berarti K sama dengan 10 diapakan dengan 3 per 2? Karena tadinya dia adalah perkalian, kalau 3 per 2 ini pindah menjadi pembagian. Membagi 3 per 2. Nah, menghitung 10 dibagi 3 per 2 itu gimana sih? Gini, 10 bagi 3 per 2 itu sama dengan 10 dikali. Dibalik tapi 3 per 2-nya menjadi 2 per 3. Nah, 10 dikali 2 adalah 20. Per 3-nya tetap. Jadi itu K sama dengan ini, 20 per 3. Udah ketemu ya untuk soal nomor 8A dan B. Sip. Lanjut ke soal nomor 9. Baca dulu. Persamaan garis L adalah 2Y kurangi X sama dengan 5. Tentukan A. Titik koordinat garis L yang memotong sumbu X. Oke, kasih catatan dulu. Garis yang memotong sumbu X itu nanti Y-nya harus diganti 0. Ya, nah nanti terus dimasukkan ke sini, ketemu deh titik potongnya. Oke, kita baca dulu. Untuk yang B, titik koordinat garis L yang memotong sumbu Y. Nah, kebalikan ini. Kalau memotong sumbu Y, berarti nanti X-nya harus kita ganti dengan 0. Ya, terus yang C, kemiringan garis L, oke, dan yang D, gambarkan garis L. Nah, kita kerjakan dulu untuk yang A. Kita salin persamaan garis L-nya pada kertas buram ya. Oke, ini 2Y kurangi X sama dengan 5, sudah Kak Sari salin ya. Persamaan garis L, 2Y kurangi X sama dengan 5. Untuk yang A dulu, titik koordinat garis L yang memotong sumbu X ya. Kalau memotong sumbu X, maka nilai Y-nya harus kita ganti dengan 0. Maksudnya gini, ini kita masukkan ya, Y-nya diganti 0. Tulis dulu boleh. 2Y dikurangi X sama dengan 5, berarti 2 kali 0 gitu ya. Dikurangi X sama dengan 5. 2 kali 0 kan 0 ya. 0 dikurangi X sama dengan 5. Berarti kalau kita mau mencari nilai X-nya, ini negatif X ini boleh kita pindah ke sana, Dek. Negatif X pindah ke sini menjadi positif X atau X saja. 0-nya tetap di sini. Nah, 5 ini positif ya. Gantian dipindah ke sini menjadi negatif ya. Berarti negatif 5. Nah, berarti X sama dengan 0 dikurangi 5 berapa? Negatif 5. Ini jadi persamaan atau titik koordinat garis L yang memotong sumbu X adalah X sama dengan negatif 5 ini. Sehingga koordinatnya yaitu X-nya negatif 5 dan Y-nya 0. Gitu maksudnya. Kalau digambar, negatif 5,0 itu seperti ini. Simple aja ya.
Ini dia. X-nya negatif 5. Negatif 5 itu udah di sini ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti ini negatif 5. Dan Y-nya 0. Y0 itu nggak ke atas, nggak ke bawah. Berarti di sini. Ini negatif 5,0. Kemudian dari sini kita lanjutkan dulu untuk yang menjawab pertanyaan yang B. Gantian. Kalau A tadi memotong sumbu X, yang B tadi adalah memotong sumbu Y. Ya, caranya mirip, sama aja. Kita masukkan dulu untuk yang B. Tulis ya, persamaan garis L-nya adalah 2Y dikurangi X sama dengan 5. Karena ini memotong sumbu Y, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Kayak gini. Sehingga 2Y dikurangi 0 gitu sama dengan 5. Maka 2Y kan kalau dikurangi 0 itu tetap 2Y ya. Berarti nulisnya 2Y saja sama dengan 5. Berarti Y-nya sama dengan 5 diapakan dengan 2 dibagi 2. Nah, berarti Y sama dengan 5 dibagi 2 adalah 2,5. Maka koordinatnya yaitu X-nya 0, Y-nya 2,5 atau nulisnya 2,5 gini lebih bagus. Ini dia untuk yang B, 0,21/2. Nah, kalau dipindahkan ke dalam gambar punya kita tadi, bisa ya. 0,2,5 itu gini. X-nya 0, Y-nya 2,5. 2,5 itu kan positif ya, berarti ke atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2,5 itu ada di antara 2 dan 3. Ada di tengah-tengah sini. Nah, berarti ini 0,2,5 itu di sini. Sehingga ini kalau dua titik ini kita tarik garis, jadilah garis yang diminta, yaitu 2Y dikurangi X sama dengan 5. Nggak sengaja ternyata tergambar oleh kita. Padahal tadi poin D itu ya. Poin D, gambarkan garis L. Ya udah, kita sudah menggambar malahan. Ini garis L. Alhamdulillah. Titiknya kalau Kak Sari tulis ini negatif 5,0, yang di sini adalah 0,2,5. Ya. Berarti sekarang tinggal ke poin C, kemiringan garis L. Oke, kalau kemiringan garis L bisa dilihat atau bisa ditentukan dengan rumus ya, atau bisa juga dilihat dari gambar. Mau yang mana? Atau mau dua-duanya? Boleh. Kalau dari gambar caranya gini. Kita lihat pergerakan sepanjang sumbu Y dibagi dengan pergerakan sepanjang sumbu X. Atau kalau mau dengan rumus menghitung kemiringan, nama lainnya adalah gradien, disingkat dengan huruf M kecil. Rumusnya ini, Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Mau pakai mana? Dua-duanya boleh ya. Yang sabar loh ya, tapi nanti jangan dibilang Kak Sari kelamaan neranginnya. Kan maunya dua-duanya. Ya, kayak gini deh. Pertama kita pakai rumus dulu, oke? Tulis rumusnya. Nah, tulis dulu keterangannya juga. Ini kemiringan garis L yang melalui negatif 5,0 dan 0,21/2 adalah rumusnya M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Kita tentukan ini sebagai X1 dan Y1-nya, di sini sebagai X2 dan Y2 ya. Berarti sama dengan Y2 kurangi Y1. 2,1/2 dikurangi 0 gitu. Per X2 kurangi X1. Berarti 0 kurangi negatif 5. Hati-hati, 0 kurangi negatif 5. Kayak gitu nulisnya ya. Sama dengan 2,1/2 kalau dikurangi 0 itu ya tetap 2,1/2 ya, atau 2,5 ya, gini, per 0 dikurangi negatif 5. Ini menjadi tanda tambah, berarti 0 tambah 5. 0 tambah 5 berapa? Ya 5. Nah, terus 2,5/5 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2,5. 2,5 dibagi 2,5 adalah 1, 5 dibagi 2,5 adalah 2. Jadi kemiringannya adalah 1/2. Ini kalau menggunakan rumus ya, kemiringan garis L adalah 1/2. Kalau menggunakan gambar, sama aja. Nanti hasilnya pasti 1/2 juga. Kayak gini. Lihat. Kalau menggunakan gambar, gradien itu dapat dirumuskan sederhananya gini. Delta Y per delta X. Delta Y adalah pergerakan di sepanjang sumbu Y per delta X adalah pergerakan di sepanjang sumbu X. Berarti anggaplah kita bergeraknya itu dari sini ya, Dek ya. Mau menuju ke sini. Nah, maka ini kalau mau ke sini kan kita harus ke atas dulu ya. Nah, ke atas sini. Baru dari sini nanti belok ke
kanan ya. Menggunakan penggaris deh biar rapi. Ini dia. Nah, ya. Ke sini. Hop, ke atas, kemudian belok ke kanan. Nah, sampai sekarang kita lihat ke atasnya ini berapa langkah. Nah, ke atasnya ini sama dengan dari sini ke sini ya. Berapa langkah, Dek? 1, 2 setengah. 2 setengah langkah. Tulis di sini. Berarti 2 setengah per. Nah, sekarang belok ke kanannya. Belok ke kanannya nih berapa langkah? Sama jaraknya dengan dari sini ke sini ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Berarti tulis di sini 5. Tuh, 2 setengah per 5 kan sama aja dengan tadi ya. Dibagi 2 setengah itu 1, 5 dibagi 2 setengah 2. Maka gradiennya juga 1 per 2. Gitu. Kalian lebih mudah yang mana? Menggunakan gambar grafiknya boleh ya. Menggunakan rumus seperti ini tadi juga boleh. Toh hasilnya sama-sama 1 per 2 ya. Kita tulis di sini M L, gradien garis L adalah 1 per 2. Untuk titik potongnya tadi sudah ketemu ya. Titik potong dengan sumbu X adalah titik potong dengan sumbu X yang A ini adalah negatif 5,0 dan titik potong dengan sumbu Y ini adalah 0,2 setengah. Oke, seperti itu. Gambarkan garis L-nya juga sudah. Berarti soal nomor 9 rampung. Kita lanjutkan ke soal terakhir yaitu nomor 10. Baca dulu. Garis K melalui titik A yaitu negatif 2,3 dan B 3,1. Garis L melalui titik C negatif 6,5, D negatif 2, D, T negatif 5. Garis K tegak lurus garis L. Wow, tentukan nilai D dan T. Nggak apa-apa, ini nggak sesulit soalnya kok. Sebenarnya malah simpel. Kak Sari bantu ya. Caranya kita harus tahu dulu garis K itu ternyata tegak lurus dengan garis L. Kalau garis K tegak lurus dengan garis L, maka nanti kemiringan garis K, Kak Sari catatkan. Nih ya, garis K tegak lurus garis L, maka kemiringan garis K kalau dikali dengan kemiringan garis L hasilnya harus negatif 1. Itu syarat dua garis yang saling tegak lurus. Nah, kemudian dari sini, dari garis K ini kita pasti bisa menghitung kemiringan garis K-nya. Oke, caranya menggunakan rumusnya sudah kita ketahui ini tadi, rumus untuk menghitung kemiringan atau gradien, yaitu M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung dulu kemiringan garis K yang melalui titik A negatif 2,3 dan B 3,1. Rumusnya M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Tentukan dulu ini sebagai X1 dan Y1. Di sini sebagai X2 dan Y2 ya. Nah, kita masukkan Y2 kurangi Y1 berarti 1 kurangi 3 per X2 kurangi X1, 3 dikurangi negatif 2. Gini, sama dengan 1 dikurangi 3 adalah negatif 2 per 3 dikurangi negatif 2 itu menjadi 3 tambah 2, yaitu 5. Nah, berarti ini adalah kemiringan garis K, yaitu negatif 2 per 5. Kasih keterangan di sini, MK sama dengan negatif 2 per 5. Kalau MK-nya sudah ketemu, negatif 2 per 5, maka kemiringan garis L atau ML-nya bisa kita cari, ya. Kemiringan garis L Nah, kita gunakan rumus ini ya. MK dikali dengan ML sama dengan negatif 1. Masukkan MK-nya negatif 2 per 5, nulisnya boleh begini, dikali dengan ML sama dengan negatif 1. Sehingga kalau mencari kemiringan garis L saja sama dengan negatif 1 dibagi dengan negatif 2 per 5 dari sini. Ya, sama dengan negatif bagi negatif jadinya positif. 1 dibagi 2 per 5, hitung-hitungnya menjadi 1 kali 5 per 2. Berapa 1 dikali 5 per 2? Ya 5 per 2.
Nah, udah ketemu. Kemiringan garis L-nya adalah 5/2. Ini nanti untuk apa? Untuk menghitung yang ditanya. Ini, garis L ternyata melalui titik C, ini, titik D, belum diketahui nilai D kecilnya, dan titik T. Nah, yang ditanya tentukan nilai D dan T. Oke, dengan modal kemiringan garis L ini, kita bisa menjawab pertanyaannya, yaitu menentukan nilai D dan T. Seperti ini, deh. Kita tulis dulu yang ini garis L melalui titik C ya. Di sini garis L dengan kemiringan 5/2 dan melalui titik C yaitu negatif 6,5. Ingat kan M 5/2 itu diperoleh dari hitungan kita yang sebelumnya tadi ya. Kemiringan garis L yaitu 5/2 ini. Ini kita pakai ya. Nah, garis L dengan kemiringan 5/2 melalui C negatif 6,5. Kita tentukan dulu persamaan garisnya. Persamaan garisnya kita menggunakan rumus yang di sini. Oke, karena ada titik yang dilalui dan ada kemiringannya yang diketahui. Tulis rumusnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini sebagai X1 dan Y1-nya. Yuk, Y saja dikurangi Y1-nya adalah 5 sama dengan M-nya 5/2 dikali X kurangi X1-nya adalah negatif 6. Berarti pakai dalam kurung ya. Gini, tutup kurung lagi. Terus Y dikurangi 5 sama dengan 5/2 dikali X dikurangi negatif 6 itu menjadi X tambah 6. Oke, terus Y dikurangi 5 sama dengan 5/2 dikali X adalah 5/2X. 5/2 dikali positif 6 adalah positif 5 dikali 6 30 dibagi 2 15, jadi positif 15. Dari sini hampir selesai, kita sisakan Y saja sama dengan 5/2X ditambah 15 yang kita pindah negatif 5 menjadi positif 5 ya. Terus berarti Y sama dengan 5/2X positif 15 ditambah lagi 5 menjadi positif 20. Jadi ini persamaan garis L. Nah, sudah. Kalau sudah ketemu persamaan garis L-nya, tadi kan diketahui garis L juga melalui titik D, negatif 2, D. Ya udah kita masukkan ya. Y sama dengan 5/2X ditambah 20. Sekarang melalui titik D yaitu negatif 2, D. Maka ini tulis ulang, Y sama dengan 5/2X ditambah 20. Nah, Y dan X dan Y-nya diganti ini. Negatif 2 ini sebagai X, D ini ya sebagai Y ya. Berarti ini Y-nya kita ganti D sama dengan 5/2 tetap dikali X. X-nya adalah negatif 2 gitu. Terus ditambah 20. Tuh, nanti akan ketemu nilai D-nya. D sama dengan ya 5/2 dikali negatif 2. Nah, positif dikali negatif dulu, hasilnya negatif ya. 5 dikali 2 kan 10. 10 dibagi 2 5. Gini. Jadi 5/2 dikali negatif 2 itu adalah negatif 5. Atau dari sini deh, 2 dibagi 2 kan 1. 5 dikali negatif 1 itu ya negatif 5. Ditambah 20. Nah, berapa nilai D? Negatif 5 ditambah 20 itu 15. Selesai. Ini untuk yang D. Nah, satu lagi. Katanya tadi garis L juga melalui T, titik T, yaitu T, negatif 5. Sama aja caranya. Tulis lagi. Melalui titik T ya, yang koordinatnya T, negatif 5. Nah, kita tulis lagi persamaannya garis L. Y sama dengan 5/2X ditambah 20. Bedanya, X-nya kita ganti dengan huruf T, Y-nya kita ganti dengan angka negatif 5. Di sini tulis negatif 5 sama dengan 5/2 kali X. X-nya ganti T. Gitu, ditambah 20. Yuk, pelan-pelan ya. Berarti ini sama dengan... Nah, Kak Sari mau pindah positif 20-nya dulu ke sini ya. Negatif 5 tulis, positif 20 kalau kita pindah ke sini menjadi negatif 20. Yang sebelah sini tetap 5/2T. Wow, nggak cukup sebelah sini ya, Dek ya. Oke, nah negatif 5 ada lagi negatif 20 menjadi negatif 25 sama dengan 5/2T.
Oke, berarti kalau mau menghitung nilai T-nya saja, ya negatif 25-nya diapakan dengan 5/2 dibagi. Cara menghitungnya berarti T sama dengan negatif 25 dikali, tapi dibalik 2/5 gini. Nah, langsung aja, negatif 25 dibagi 5 adalah negatif 5. Negatif 5 dikali 2 adalah negatif 10. Jadi nilai T-nya juga udah ketemu, negatif 10. Gitu deh. Oke, dipahami pelan-pelan ya, mudah-mudahan paham. Kalau satu kali lihat belum paham, boleh diulang sekali lagi. Nggak usah terlalu hemat-hemat kuota ya dek ya, supaya pelajaran kalian tuntas ya, paham. Nanti kalau paham di kelas berikutnya, di kelas 9 kalian nggak akan kesulitan. Udah, Kak Sari sudahin dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di share, dan subscribe. Dan kalau yang belum gabung di grup belajarnya Kak Sari masih boleh ya. Kak Sari kasih tahu nomornya aja, nanti kalian chat ke sini ya di 081 456 10 9870. Silahkan. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.